Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Silahkan untuk ketua kelas pimpin doa. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabarnya semua? Sehat ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita presensi dulu. Yang pertama, Devi Ayu Lestari. Hadir, Bu. Oke, Ika Dewi Permatasari. Oke, Nanda Hoirinisa. Ada, Bu. Novita Sari. Hadir, Bu. Zia. Hadir, Bu. Marifatu Zulfa. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, Ibu mau menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari apa sih itu PLC, terus jenis-jenis PLC itu apa aja, komponen-komponen PLC itu apa aja, kelebihan dan kekurangan PLC, dan sebagainya. Jadi di sini kalian diharapkan mampu memahami itu semua. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Tidak ada, Bu. Oke, untuk bahan ajar sudah Ibu kirim di grup WA ya? Sudah, Bu. Sebelumnya Ibu juga udah nyuruh kalian untuk mempelajarinya kan? Sudah dipelajari? Sudah, Bu. Oke, bagus. Sambil Ibu menyiapkan PPT, silahkan kalian baca dan pahami lagi ya bahan ajarnya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, share screen-nya udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sebelumnya, ada yang tahu kepanjangan dari PLC itu apa? Saya, Bu. Oke, baik Kak. PLC sama dengan atau kepanjangannya dari Programmable Logic Controller. Oke, betul sekali. Ada yang tahu apa itu Programmable Logic Controller atau PLC? Saya, Bu. Oke, Mbak Nanda. Menurut saya, PLC itu adalah sebuah komputer yang khusus dirancang untuk mengendalikan aktivitas suatu mesin secara otomatis. Bagus. Begitu, Ada Bu. lagi? Saya, Bu. Oke, Mbak Sulfa. PLC adalah peralatan kontrol yang dapat diprogram untuk mengontrol proses atau operasi mesin secara otomatis, Bu. Oke, bagus. Kita lihat ya. Pengertian PLC. Nah, seperti yang tadi teman-teman kalian katakan, PLC atau Programmable Logic Controller adalah suatu peralatan kontrol yang dapat diprogram untuk mengontrol proses atau operasi mesin secara otomatis dengan menganalisa sinyal input, kemudian mengatur keadaan output sesuai dengan keinginan pemakai. Jadi, PLC itu sebuah peralatan kontrol ya, yang dapat diprogram untuk mengontrol suatu proses ya, dengan menganalisa sinyal input, kemudian mengatur keadaan output sesuai dengan keinginan pengguna. PLC juga dapat didefinisikan sebagai suatu perangkat elektronik digital dengan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi yang menjalankan fungsi-fungsi khusus.
yang dapat mengendalikan suatu mesin atau proses melalui modul-modul I/O atau input-output. Ya, baik fungsi-fungsi digital maupun analog. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Selanjutnya ada jenis-jenis PLC. Nah, ada yang tahu jenis-jenis PLC itu apa aja? Saya, Bu. Oke, Mbak Devi, silakan. Jelaskan apa yang... Baik, Bu. Baik, Bu. Yang pertama ada PLC berdasarkan bentuknya. Kesatu ada PLC modular. PLC yang terdiri atas modul bagian yang dapat dihubungkan, dirakit menjadi satu kesatuan sebagai sebuah PLC. Yang kedua, PLC compact. Model PLC dengan fasilitas yang terpadu yang sudah menjadi satu. Berikutnya, PLC berdasarkan jumlah input atau output yang dapat dilayaninya. Yang pertama, PLC mikro. PLC dapat dikategorikan mikro jika jumlah input atau output pada PLC ini kurang dari 32 terminal. Yang kedua, PLC small medium. Kategori ukuran mini ini adalah jika PLC tersebut memiliki jumlah input atau output antara 64 sampai 512 terminal. Yang ketiga, PLC large very large. PLC ukuran ini dikenal juga dengan PLC tipe Rex. PLC dapat dikategorikan sebagai PLC besar jika jumlah input atau outputnya lebih dari 512 terminal. Oke, betul ya. Jadi PLC itu bisa dibedakan. Yang pertama itu PLC berdasarkan bentuk. Nah, yaitu PLC modular. Nah, ini PLC modular ya. Yang kedua ada PLC compact. Nah, ini gambarnya. Kemudian PLC berdasarkan jumlah I/O. Yang pertama itu ada PLC mikro tadi, yang jumlah input outputnya itu tidak kurang dari 32 terminal. Lalu ada PLC small medium, yang jumlah I/O-nya itu antara 64 sampai 512 terminal. Selanjutnya ada PLC large very large, yaitu PLC yang jumlah I/O-nya lebih dari 512 terminal. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada, Bu. Oke, untuk perbedaan PLC compact dan PLC modular sendiri ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, Mbak Sulfa silahkan. Untuk perbedaan PLC compact dan PLC modular, yang pertama ada PLC compact. Dalam PLC compact, jumlah input dan output sudah ditetapkan karena kapabilitas I/O ditentukan oleh pabrikan bukan oleh pengguna. Yang kedua, memiliki input dan output modular yang dilengkapi dengan CPU. Yang ketiga, PLC compact tidak mudah diperbaiki. Yang keempat, memiliki kemampuan memori yang lebih sedikit untuk menyimpan data atau informasi. Yang kelima, berguna untuk aplikasi yang lebih kecil dan paling cocok untuk keperluan rumah tangga. Yang keenam, ukurannya lebih kecil, dan yang ketujuh, modelnya ekonomis. Selain itu, terdapat PLC modular. Di PLC modular, jumlah input dan output tidak tetap. Input dan output dapat ditambahkan ke sistem PLC modular oleh pengguna. Yang kedua, beberapa komponen dipasang pada sasis atau rak atau bus dengan slot yang berbeda. Yang ketiga, PLC modular mudah dirawat dan diperbaiki dibandingkan dengan PLC compact. Yang keempat, memiliki lebih banyak memori dan kemampuan untuk menyimpan lebih banyak data. Yang kelima, digunakan untuk keperluan industri dan juga untuk ekspansi dan pertumbuhan industri di masa depan. Yang keenam, berlaku dalam ukuran besar dengan konektivitas I/O, satu daya, kemampuan
adaptasi, dan lain-lain. Yang ketujuh, lebih mahal dari PLC compact. Oke, betul ya, sudah benar. Jadi itu perbedaan dari PLC modular dan PLC compact. Selanjutnya ya, ada komponen utama PLC. Oke, ada yang tahu ini komponen apa? Saya, Bu. Oke, Mbak Sia. Jelaskan yang Anda tahu tentang komponen ini. Baik, Bu. Jadi, teman-teman, komponen ini namanya CPU atau Central Processing Unit. CPU ini merupakan bagian utama dari sebuah PLC yang berfungsi sebagai prosesor untuk mengendalikan dan memberi perintah kepada peralatan output berdasarkan kondisi peralatan input yang terpasang. Nah, unit CPU ini pada umumnya dilengkapi dengan port komunikasi untuk berhubungan dengan piranti luar PLC, piranti programmen. Sudah, Bu. Oke, betul ya. Bagus sekali Mbak Sia. Jadi, inilah yang namanya CPU. CPU sendiri atau Central Processing Unit itu merupakan bagian yang berfungsi sebagai otak bagi sistem. Nah, CPU ini berisi mikroprosesor yang menginterpretasikan sinyal-sinyal input dan melaksanakan tindakan-tindakan pengontrolan sesuai dengan program yang telah disimpan. Lalu mengkomunikasikan keputusan-keputusan yang diambilnya sebagai sinyal kontrol ke output interface. Jadi, yang tadi Mbak Sia katakan port, ya, memiliki port untuk komunikasi berhubungan dengan piranti luar ini portnya. Biasanya itu dihubungkan ke alat programmer. Nanti kita bahas alat programmer setelah ini. Selanjutnya ada ini. Ada yang tahu ini apa? Saya, Bu. Oke, Mbak Novi, silakan. Baik, Bu. Jadi, teman-teman, komponen ini namanya unit memori. Memori ini digunakan untuk menyimpan data programan. Jenis-jenis memori sendiri ada volatil memori, yaitu memori yang apabila sumber tegangannya dilepas, maka data yang tersimpan akan hilang. Karena itu, memori jenis ini bukanlah media penyimpanan permanen. Untuk penyimpanan data dan program dalam jangka waktu yang lebih lama, maka memori ini harus mendapat daya terus-menerus. Dalam hal ini, dilakukan dengan menggunakan baterai. Baterai non-volatil memori merupakan kebalikan volatil memori, yaitu suatu memori yang meski sumber tegangan dilepas, data yang tersimpan tidak akan hilang. Begitu, Bu. Oke, bagus sekali Mbak Novi. Itu ya tadi yang namanya memori. Nah, memori ini biasanya terdapat pada CPU. Ya, unit atau unit memori. Memori merupakan bagian yang digunakan untuk menyimpan data dan program. Selanjutnya ada yang tahu ini komponen apa? Saya, Bu. Oke, Mbak Nanda, silahkan. Baik, Bu. Jadi, untuk komponen ini namanya yaitu power supply. Power supply itu merupakan sumber tenaga untuk operasional setiap bagian utama dari PLC. Jadi, kegagalan dalam pemenuhan tegangan oleh power supply dapat menyebabkan kegagalan operasi PLC. Untuk itu, perlu adanya baterai cadangan dengan tujuan agar pada saat voltage dropping, data yang ada pada memori itu tidak hilang. Dan secara umum, power supply ini memiliki input tegangan 100 sampai 240 volt AC dan memiliki tegangan keluaran 24 volt DC. Jadi power supply 24 volt bisa menggunakan power supply eksternal, yakni power supply luar PLC. Tetapi bisa juga menggunakan power supply internal yang sudah tersedia di dalam PLC, biasanya pada PLC compact. Gitu, Bu. Oke, bagus sekali Mbak Nanda. Jadi ini ya yang namanya power supply. Nah, power supply ini bagian yang digunakan untuk mengkonversi tegangan masukan AC
100 sampai 200 volt, 40 volt, menjadi tegangan rendah DC 24 volt yang dibutuhkan oleh CPU dan unit lain seperti unit I/O. Selanjutnya, ada yang tahu ini komponen apa? Yang belum? Ayo. Saya, Bu. Baik, Mbak Ika, silahkan. Baik, Bu. Komponen ini adalah unit I/O, yaitu terminal yang menghubungkan PLC dengan dunia nyata. Untuk komponen yang memberikan informasi dikategorikan sebagai peralatan input. Sedangkan komponen yang menerima instruksi dari PLC disebut dengan peralatan output. Peralatan input itu ada push button, selector switch, limit switch, proximity sensor, photoelectric sensor, rotary encoder. Peralatan outputnya itu lampu, solenoid valve, kontraktor, motor, conveyor, heater, buzzer. Oke, jadi itu ya tadi unit I/O, ini namanya unit I/O atau unit input output, yaitu terminal yang menghubungkan PLC dengan dunia luar, ya, yang memungkinkan dibuatnya sambungan-sambungan atau koneksi antara perangkat-perangkat input, semisal sensor, dan perangkat output, semisal motor, melalui kanal-kanal input atau output. Jadi itu ya, perangkat-perangkat input itu ada sensor, push button, selector switch, ya. Kalian udah pada kenal ya alat-alat itu. Kayak perangkat output juga ada motor. Kalian juga udah kenal. Oke, selanjutnya ada perbandingan PLC dengan kontraktor magnet. Di sini ada yang tahu perbandingannya? Tidak, Bu. Oke. Tidak ya, baik Ibu jelaskan. Untuk perbandingan PLC dan kontaktor magnet sendiri itu yang pertama ada bersifat fleksibel. Artinya, fungsi kontrol dapat secara mudah diubah dengan mengganti program melalui software tanpa mengubah pengawatannya. Yang kedua itu ada waktu implementasi proyek lebih cepat. Karena hanya menghubungkan PLC dengan peralatan luar dan selebihnya dihubungkan secara software dengan program PLC. Yang ketiga ada pengabelan atau wiring relatif sederhana dan rapi. Karena logika kendali dibangun di dalam PLC secara software, tidak menggunakan kabel. Yang keempat itu ada troubleshooting mudah dan cepat. Troubleshooting ini menjadi lebih mudah dan cepat melalui inspeksi rutinis pada software melalui fasilitas debug atau leader monitoring dan lain sebagainya. Yang kemudian ada monitoring sistem kendali terintegrasi. Artinya, aktivitas mesin itu dapat dipantau pada ruangan atau lokasi terpisah. Terlebih lagi dengan teknologi saat ini ya, semua data aktivitas sistem kendali dapat dikoneksikan ke dalam jaringan internet. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, saya stop share screen dulu. Nah, bisa dilihat ini perbandingan pengawatan panel kontrol magnetik dengan PLC. Bisa dilihat ya, kalau menggunakan PLC ini lebih sederhana dan lebih rapi. Dan sedangkan relay based control panel ini lebih rumit. Selanjutnya, oke. Thank you. Oke, itu ya. Selanjutnya Ibu mau menunjukkan video pengenalan PLC. Silakan dilihat dulu. Dalam video ini, kita akan mempelajari perangkat PLC pada umumnya serta perangkat keras yang terkait. Pertama-tama, mari kita mulai dengan istilah PLC. PLC adalah singkatan dari Programmable Logic Controller.
PLC terdiri dari mesin komputer kecil dengan beberapa perangkat keras tambahan yang merupakan bagian darinya atau dapat ditambahkan kapan saja. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita diskusikan dulu bagaimana PLC dimasukkan secara fisik ke dalam aplikasi industri dan apa yang telah digantikannya. Sekarang mari kita lihat sebuah skema starter motor listrik yang khas yang mungkin berasal dari tahun 1960-an. Seorang teknisi listrik akan memberitahu Anda bahwa saat Anda menekan tombol start, maka relay M akan kontak dan motor akan bekerja dengan asumsi tidak ada kelebihan beban. Motor akan tetap bekerja setelah tombol start dilepaskan, karena satu set kontak M akan tetap tersambung. Motor akan berhenti saat tombol stop ditekan, sehingga memutuskan rangkaian listrik untuk relay M. Dalam aplikasi industri saat ini, banyak skema sirkuit motor starter digantikan oleh PLC. Tombol start dan stop dan relay M terpasang ke modul perangkap keras yang merupakan bagian dari PLC. Modul perangkat keras ini akan kita bahas lebih lanjut nanti. Baiklah, sekarang mari kita lihat apa yang dimaksud dengan istilah perangkat keras PLC. Komponen perangkat keras PLC meliputi bagian-bagian berikut ini: prosesor, catu daya, modul input atau output, dan perangkat pemrograman. Sekarang kita bahas satu persatu. Power supply disambungkan ke listrik AC untuk suplai daya. Output power supply adalah tegangan DC, umumnya 24 atau 48 volt, digunakan untuk memberi daya pada semua modul lain yang terkait dengan PLC. Catu daya tidak memberikan daya untuk perangkat lapangan yang berada di luar panel box PLC. Modul input atau output terhubung ke perangkat digital atau analog. Bagian prosesor membuat keputusan yang diperlukan untuk mengolah dan mengoperasikan perangkat lapangan yang terhubung ke modul input atau output. Keputusan didasarkan pada program yang dibuat oleh pengguna yang tersimpan di memori. Memori juga menyimpan data yang mempresentasikan kondisi semua perangkat input di lapangan dan berisi data yang memberitahu keluaran apa yang harus dilakukan. Perangkat pemrograman dalam aplikasi industri saat ini biasanya berupa laptop atau komputer desktop yang memfasilitasi pembuatan program pengambilan keputusan yang ditujukan untuk PLC. Contoh perangkat lunak pemrograman yang berada di laptop atau komputer adalah Studio 5000 untuk PLC Allen Bradley, Zeliosoft untuk PLC Schneider, atau Simatic 7 untuk PLC Siemens. Oke, sekarang mari kita review semua ulasan tentang PLC tadi. Pertama, PLC terdiri dari komputer dengan beberapa perangkat keras tambahan yang merupakan bagian darinya atau dapat ditambahkan padanya kapan saja. Kedua, PLC saat ini telah mengganti banyak sirkuit kabel gaya lama dalam aplikasi industri. Ketiga, komponen perangkat keras PLC adalah prosesor, catu daya, modul input atau output, dan perangkat pemrograman. Keempat, perangkat pemrograman dalam aplikasi industri saat ini biasanya berupa laptop atau komputer desktop. Ya, itu ya tadi pengenalan tentang PLC. Oke. Selanjutnya, silahkan Mbak Sia untuk memberikan kesimpulan atau review ulang kembali pelajaran pada hari ini. Oh Ibu, jadi kesimpulannya PLC pada dasarnya adalah
sebuah peralatan kontrol yang dapat diprogram untuk mengendalikan aktivitas suatu mesin secara otomatis. Ditinjau dari fungsinya, PLC dirancang untuk menggantikan relay logic pada rangkaian kendali magnetik agar menjadi sederhana. Oke, baik. Jadi itu ya kesimpulan dari PLC itu sendiri. Untuk minggu depan, kita akan mempelajari mengenai konfigurasi PLC. Silahkan kalian rangkum ya materi konfigurasi PLC sebagai tugas minggu ini. Jadi minggu depan kita membahas tentang konfigurasi PLC ini, kalian sudah ada gambaran. Oke ya? Baik, Bu. Oke, kita cukupkan pertemuan kali ini ya. Jangan lupa materi ini dipelajari lagi. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.